Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ram, berjumpa lagi bersama kami di Ruang Advokat Menjawab. Hari ini saya akan berbagi cerita kepada Sobat Ram terkait dengan banyaknya advokat-advokat muda yang notabene pada saat berpraktek melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, jadi ada yang bertanya kepada saya, sebenarnya apa saja kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika advokat muda atau yang baru menjadi advokat ini berpraktek seperti itu. Nah, jadi saya bercerita pengalaman saya. Jadi kemarin sekitar beberapa bulan yang lalu saya sidang di salah satu pengadilan di Surakarta. Nah, di sana saya bertemu dengan pihak lawan atau tergugatnya, dan tergugatnya ditemani oleh seorang pengacara. Dan ketika pada saat sidang pertama, si pengacara ini atau kuasa hukum dari tergugat itu pertama kali sudah sinis di awal persidangan. Tadi dia sudah menampakkan wajah tidak sukanya kepada kami selaku kuasa hukum penggugat, dan pada saat proses persidangan dimulai, tidak tahunya dia menyerang pribadi saya sebagai seorang kuasa hukum. Nah, lucu sekali karena dalam persidangan itu yang berperkara itu adalah para pihak penggugat dan tergugat. Jadi tidak ada kaitannya personal seorang lawyer, baik itu kuasa penggugat atau kuasa tergugat, itu saling dikait-kaitkan. Jadi setelah saya coba telusuri, ternyata advokat ini baru disumpah ya kira-kira 1 atau 2 tahun lalu. Dengan demikian sudah menunjukkan bahwa advokat ini tidak paham bahwa beracara itu yang kita tekankan adalah para pihak, dalam artian perkara para pihak, bukan personalisasi advokat. Jadi kita tidak boleh mengidentikan antara klien dan advokatnya. Itu sudah jelas diatur dalam kode etik. Nah, mungkin kurangnya pemahaman tentang kode etik ini sehingga si lawyer lawan ini atau advokat yang lawan ini, tergugat ini, menyerang pribadi bahwa menyatakan bahwa pengacara daripada penggugat ini sok suci dan segala macam. Nah, ini yang sering dilakukan atau kesalahan yang dilakukan oleh advokat muda. Jadi perlu diingat, di persidangan itu kita tidak boleh menyentuh pribadinya advokat, baik itu kita sebagai tergugat maupun sebagai penggugat. Yang kita sentuh itu adalah persoalan atau masalah daripada klien masing-masing. Nah, dan juga pernah juga saya sidang di pengadilan wilayah Kabupaten Bantul. Saya ketemu advokat juga, baru disumpah juga. Mungkin beda-beda 1 atau 2 tahun dari saya. Pada saat memberikan jawaban, yang diserang adalah pribadi pengacaranya. Jadi saya juga sebagai penggugat, kemudian yang diserang adalah pengacaranya. Di dalam jawabannya itu mengatakan bahwa ini adalah pengacaranya bla 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 bla. Jadi bukan persoalan penggugat dan tergugat lagi. Jadi lucu seperti itu. Jadi seolah-olah ini masalah pengacara atau katakanlah lawyer ini dengan si tergugat. Keliru. Yang harus dipahami bahwa masalah ini adalah masalah penggugat dan tergugat. Jadi harus dikesampingkan. Ada juga pengalaman berlawanan dengan advokat muda yang baru disumpah itu, gugatannya itu diambil dari copy paste, sehingga tidak paham dengan format gugatan yang sebenarnya, sehingga peluang orang untuk eksepsi itu begitu besar. Jadi misalkan dia salah tulis tanggal, kemudian nama pihaknya juga salah di dalam itu karena copy paste dari katakanlah mungkin kantor dia sebelum beracara atau mungkin data-data kantornya. Jadi tidak teliti di dalam membuat suatu gugatan seperti itu. Ada juga kesalahan yang sering dilakukan oleh pengacara muda atau advokat yang baru disumpah itu adalah ketika berhadapan dengan lawyer by lawyer ya, itu komunikasinya seolah-olah emosional. Jadi
perlu diingat bahwa dalam kode etik kita mengedepankan perdamaian. Jadi ketika perdamaian itu yang diutamakan adalah bagaimana pikiran dan hati kita dan ucapan kita dibawa santai. Kita sebagai lawyer, jadi tidak usah mendampingi dalam artian sampai emosi. Nah, ini sampai emosi apa gunanya? Karena tidak akan berpengaruh dengan perkara yang akan kita tangani. Nah, juga ada pengalaman saya mengaku atau seolah-olah sebutkan sebagai pengacara, kemudian berhadapan dengan pengacara yang baru diangkat disumpah. Nah, kemudian datang seolah-olah melabrak, merasa paling hebat. Itu banyak sekali terjadi. Nah, inilah pengalaman saya terkait dengan banyaknya advokat-advokat muda yang melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Harapan saya kepada advokat muda yang menonton video ini untuk memperhatikan itu, karena itu bagian dari profesionalitas kita dalam bekerja. Kalau kita bekerjanya profesional, maka kita kelihatan sebagai advokat yang tidak saja baru lulus, kelihatan banget sebagai advokat yang profesional kalau kita memahami ini. Jadi kesalahan-kesalahan yang pernah saya alami atau yang terjadi pada diri saya, harapannya advokat-advokat muda bisa mengambil hikmahnya dan belajar dari itu agar lebih menjadi advokat yang baik lagi atau lebih profesional lagi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Terang.